Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ratna. Perkenalkan, nama saya Iqbal Safiullah. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demo hasil pemrograman framework yang berjudul CRUD pegawai. Maksud dari CRUD di sini ialah create, read, update, delete. Create untuk menambahkan data, read mengambil dan menampilkan data, update mengubah data, delete menghapus data. Lanjut ke source code routes. Routes ini ialah cara untuk menghubungkan URL ke controller agar aplikasi tahu apa yang harus dilakukan ketika pengguna membuka halaman tertentu. Routes match, routes get untuk membuat sistem login atau logout. Selanjutnya routes group. Routes group atau root group jabatan bertujuan untuk root group jabatan. Yang dimana jabatan controller index untuk menampilkan daftar semua jabatan, show num jabatan, show parameter 1 menampilkan detail jabatan tertentu. Selanjutnya create untuk menampilkan jabatan. Selanjutnya jabatan store menyimpan data jabatan baru. Jabatan edit menampilkan edit jabatan. Jabatan update menyimpan perubahan data jabatan. Jabatan delete menghapus data jabatan tertentu. Selanjutnya routes group atau root untuk root pegawai. Maksud shortcut ini bertujuan untuk root pegawai, sama dengan sebelumnya yang CRUD jabatan. Selanjutnya controllers jabatan. Public function create ini untuk menambah jabatan. Public function store untuk menyimpan data jabatan baru. Selanjutnya if file data, jika validasi gagal dengan pengguna akan dialihkan kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya menangkap inputan dari form, proses simpan data, dan akan menampilkan notifikasi sukses data jabatan berhasil ditambahkan. Selanjutnya edit jabatan, public function update, terus memvalidasi data,
Selanjutnya public function delete. Public function delete digunakan untuk menghapus data jabatan jika gagal data jabatan tidak akan dihapus karena digunakan di data pegawai. Selanjutnya proses hapus dan akan menampilkan notifikasi data jabatan berhasil dihapus. Selanjutnya pegawai, kontrol pegawai. Public function index digunakan untuk menampilkan daftar pegawai per page 10 jumlah data per halaman. Dilanjutkan ambil data pegawai dan menampilkan data pegawai. Public function show ID ini maksud ini shortcut ini menampilkan detail satu orang pegawai berdasarkan ID termasuk informasi jabatan. File data disvalidated. Maksud dari shortcut ini ialah memastikan data yang dikirim dari form sudah benar, menyimpan ke array, dan siap digunakan untuk disimpan ke database. Selanjutnya menghandle foto pegawai. Maksud menghandle foto ini memvalidasi inputan dan foto, proses upload, simpan data pegawai, dan menampilkan notifikasi sukses data pegawai berhasil ditambahkan. Lanjut, public function edit digunakan untuk menampilkan halaman edit data pegawai beserta jabatannya. Public function update berfungsi untuk memperbarui data pegawai yang sudah ada, baik itu nama, ID, alamat, telepon, dan jabatan. Selanjutnya menghandle foto, menghapus foto yang telah diupload sebelumnya, dan akan menampilkan notifikasi sukses data pegawai berhasil diupdate. Yang terakhir, public function delete berfungsi untuk menghapus data pegawai berdasarkan ID. Pegawai, cari data pegawai berdasarkan ID, selanjutnya menghapus data pegawai dari database, dan akan menampilkan notifikasi sukses data pegawai berhasil dihapus. Selanjutnya model jabatan yang berfungsi untuk berinteraksi dengan tabel pegawai di database. Protected tabel jabatan, primary key, background ID, use auto increment, true, recruitment type, object, use of delete, false, protect file, true,
allow file, nama jabatan, dan deskripsi. Selanjutnya pegawai model. Kelas pegawai model, extend model. Shortcut ini bertujuan untuk berinteraksi dengan tabel pegawai di database, sama seperti jabatan sebelumnya. Public function get pegawai with jabatan. Per pack 10, pack 1, return the select. Bertujuan untuk menampilkan daftar pegawai lengkap dengan nama dan deskripsi jabatan. Join jabatan.id digunakan di controller untuk diperluan view data paginasi. Public function get pegawai with jabatan where ID bertujuan untuk mengambil data pegawai berdasarkan ID beserta data jabatannya melalui join dengan tabel jabatan. Selanjutnya views. Views di sini ada layout menggunakan navbar, login, dan output dari source code ini. Yang pertama login, outputnya ada login, memasukkan username, password, dan login. Setelah login, di sini menggunakan navbar. Navbar tersebut ada beberapa menu, yaitu beranda, jabatan, pegawai, dan logout atau keluar. Di output pegawai ada create, edit, atau menampilkan. Create di sini atau menambah data pegawai, berisi nama pegawai, alamat, nomor telepon, jabatan, dan foto jika ada. Selanjutnya simpan. Jika ada data yang salah bisa kita edit, sama menu datanya, nama pegawai, alamat, nomor telepon, jabatan, foto pegawai. Dilanjutkan update. Akan menampilkan nama berupa tabel, nama pegawai, jabatan, alamat, nomor telepon. Untuk jabatan ada create, edit, dan index. Untuk create di sini menambah data jabatan, ada button kembali, berisi nama jabatan dan deskripsi jabatan. Setelah kita isi, lanjut kita simpan. Jika ada data yang salah kita edit kembali, sama seperti data sebelumnya, nama jabatan, deskripsi jabatan, dilanjutkan update. Akan menampilkan data tersebut dengan tabel nomor sebelah kiri, nama jabatan, dilanjut sebelah kanan nama jabatan, dilanjut sebelah kanan lagi deskripsi dan aksi. Di bawah ada di sebelah kanan ada button edit dan hapus atau delete. Lanjut kita demokan hasil output dari program tersebut.
Username menggunakan admin, password admin 123, login. Ini adalah tampilan awal atau halaman utama, bisa disebut juga beranda. Ada teks selamat datang admin, nama. Di navbar ini ada beberapa menu, ada beranda, jabatan, pegawai, dan logout. Lanjut ke menu jabatan. Di menu jabatan ini ada data jabatan. Nah, dengan nama jabatan dan deskripsi. Sebelumnya ini sudah saya isi data jabatan, 4 data jabatan. Saya coba menambahkan satu data lagi dengan nama jabatan analis data. Analis data dan deskripsi mengumpulkan atau menganalisis data. Lanjut saya simpan. Akan menampilkan di nomor 5, analis data dengan deskripsi mengumpulkan menganalisis data. Saya coba edit data dengan nama jabatan, saya tambahkan analis data pekerjaan. Lanjut update. Akan diperbarui nama jabatan analis data pekerjaan. Selanjutnya saya coba delete atau hapus. Data akan hilang. Selanjutnya di menu pegawai. Menu pegawai ini sebelumnya saya sudah mengisi ada 2 data, Iqbal 2 dan Iqbal 3. Yang aksi tersebut ada 3 button, detail, edit, dan delete. Di tabel tersebut ada nomor, nama pegawai, alamat, telepon, jabatan, dan aksi. Lanjut saya tambahkan data, nama, Nurul Fatah, alamat Jalan Gresik Timur, nomor telepon 0822 334455. Untuk jabatan sendiri akan menampilkan pilihan dari jabatan yang sebelumnya sudah kita isi. Ada karyawan, manajer, kasir utama, atau kepala cabang. Saya coba isi di sini saya coba isi karyawan. Selanjutnya upload foto jika ada. Selanjutnya simpan. Akan menampilkan notifikasi sukses data berhasil ditambahkan. Klik OK. Akan menampilkan di nomor 1 Nurul Fatah, nomor 1 nama pegawai Nurul Fatah, alamat Jalan Gresik Timur, nomor telepon 082 233 4455 dengan jabatan karyawan. Saya coba detail dari data tersebut dan menampilkan detail pegawai seperti contoh tersebut. Kembali saya coba edit nama pegawai dengan Nurul Fatah Dinanda. Saya coba update. Nama pegawai akan berubah Nurul Fatah Dinanda. Selanjutnya saya coba hapus. Akan menampilkan notifikasi apakah Anda yakin menghapus data tersebut. Ya, jika
iya jika ingin menghapus, cancel jika tidak. Notifikasi sukses, data pegawai berhasil dihapus. Data pegawai Nurul telah terhapus dan menyisikan 2 data pegawai. Selanjutnya ke menu logout. Akan menampilkan ke menu utama login. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.